Saudara-saudari, para hamba Tuhan dan rekan-rekan guru di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, mari kita memuji Tuhan dengan pujian KPPK 387. Allah bentengku yang teguh, the mighty fortress is our God. Dalam bahasa Jerman aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, setelah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ditulis oleh Martin Luther berdasarkan Mazmur 46. Allahku benteng yang teguh. 1, 2, 3. Allahku bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh, dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeri kuasanya dan tipu dayanya, namun Kristus peliharaku. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah. Tetapi ada yang tolong, ialah yang diutus Bapa. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Ya Panglimaku yang menang. Sabda Allah yang wibawa, melebihi kuasa raja. Rohnya menyertai kita dan berpihak pada kita. Kendati hidupku pun harta dan benda diambil seteru, namun firman Allah kerajaannya kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang adalah pencipta dan penyelamat kami. Kami pada hari ini mengucap syukur dapat dipersekutukan dalam pertemuan di siang hari ini. Kami serahkan supaya acara ini dapat memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami dengan darah Yesus, hapus pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita membuka kitab Wahyu lagi. Kita akan membaca Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7, satu orang satu ayat. Di sini dalam perikop bahasa Indonesia, orang-orang bangsa Israel yang dimeteraikan, kemudian begitu banyak orang yang tidak terhitung ya jumlahnya. Saya mulai, kemudian diikuti oleh sebelah kiri saya searah jarum jam. Kemudian setelah itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, yang membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isahar 12.000. Dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Harry belum. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mari kita baca bersama-sama 16-17. 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, sebelum kita belajar dari Wahyu pasal yang ke-7, secara singkat saya akan menjelaskan mengenai reformasi abad yang ke-16. Jadi abad yang ke-16, tolong dicatat, terjadi peristiwa yang paling penting ya setelah Pentakosta. Setelah Pentakosta turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus itu terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal 2, di mana orang percaya semuanya menerima Roh Kudus untuk melayani ya. Jadi waktu kita percaya, kita sudah dimeteraikan Roh Kudus. Jadi tidak ada orang percaya yang tidak punya Roh Kudus. Ngerti ya? Tetapi Roh Kudus ya memberikan kita kekuatan untuk melayani. Itu di Kisah Rasul pasal 2. Nah, Roh Kudus ada kaitannya dengan talenta. Dengan apa?
Ya, talenta dengan singkatan kelansap, THTI, dan bedakan roh. Ada 12 talenta. Kamu bisa baca di Roma 12, 2 Korintus, ya 12 juga. Ya, ada 12 talenta. Nah, setelah itu, peristiwa yang penting di gereja itu di abad 16, tepatnya terjadi di hari ini, 31 Oktober. Tanggal berapa? 31 Oktober. Nah, mengapa 31 Oktober? Karena besok, tanggal 1 November, itu di gereja Roma Katolik akan diadakan hari yang namanya Santo Santo dan Santa Santa. Santo Santo dan Santa Santa. Nah, mengapa ada hari Santo Santo dan Santa Santa? Karena gereja Roma Katolik mengajarkan kalau seorang itu percaya, itu ditambah perbuatan baiknya. Jadi perbuatan baiknya akan dihitung. Kalau dia terlalu baik, jadi waktu dia mati, dia masuk surga, ada tabungan perbuatan baik. Tabungan apa? Perbuatan baik. Nah, itu yang diperjualbelikan di abad 16. Abad berapa? Nah, tepatnya tahun berapa? 15, 16, 15, 17. 15, 16, 15, 17. Tujuannya adalah menjual tiket pengampunan dosa. Tiket yang namanya indulgensi. Indulgensi. Nah, indulgensi ini itu atas izin dari Paus Leo. Paus berapa? Ya, tulisnya Paus Leo. Sekarang Paus Leo ke-14 yang sedang menjadi paus. Nah, Paus Leo pada abad 16 itu Paus Leo ke-10. Ke mana? 10. Jadi, ada seorang yang bernama Tetzel. Tetzel. Ya, T-E-T-Z-E-L. Tetzel. Johann Tetzel. Ini orang Jerman ya, Johann Tetzel. Diizinkan menjual tiket pengampunan dosa di Jerman. Di Jerman. Nah, tiket pengampunan dosa itu untuk merenovasi gereja apa yang ada di kota Roma? Yang dikunjungi begitu banyak orang? Gereja apa? Santo Petrus. Santo apa? Kenapa Santo Petrus? Petrus itu dianggap paus yang pertama. Paus apa? Paus yang pertama. Padahal Petrus dia punya istri. Bagaimana dia jadi paus? Ya kan? Jadi mereka sembarangan. Ya, mereka mengatakan paus diberi kunci kerajaan sorga. Jadi kalau paus ya punya hak yang sangat besar. Nah, tiket pengampunan dosa itu dijual sampai di kota di Jerman yang bernama Wittenberg. Kalau ditulis ya Wittenberg. Ya. Wittenberg ini dekat dengan Berlin. Jaraknya naik kereta tuh 45 menit. Ya, Wittenberg. Nah, kenapa di Wittenberg? Di Wittenberg itu ada Universitas Wittenberg. Di situ ada seorang profesor masih muda loh. Usianya baru 34 tahun. Namanya Martin Luther. Dia bukan berasal dari kota Wittenberg, tapi dia menjadi profesor di kota Wittenberg. Dan dia diberi tugas mengajar surat Roma. Surat apa? Nah, Roma. Jadi waktu dia menjadi imam gereja Roma Katolik, begitu banyak ritual. Karena orang Katolik itu berkata begini, kalau sudah percaya Yesus, belum tentu selamat. Harus ditambah begitu banyak perbuatan. Jadi kalau kamu ke gereja Roma Katolik, itu ada 7 sakramen. Berapa sakramen? 7. Kalau gereja Protestan itu hanya ada 2. Ada 2. Nah, 2 itu apa? Baptisan dan perjamuan Tuhan. 2 saja. Nah, yang lain-lain itu mereka anggap sebagai sakramen. Contohnya sakramen penobatan, sakramen perkawinan. Perkawinan juga dianggap sakramen. Jadi ada 7. Jadi Martin Luther merasa tiket pengampunan dosa itu tidak sesuai dengan isi dari surat Roma yang dia pelajari, yang dia ajarkan di Universitas Wittenberg. Jadi Martin Luther adalah seorang profesor teologi ya. Dia bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Yunani. Dia mengajar surat Roma dan dia pernah loh pergi ke kota Roma dari Jerman ya mengikuti ritual gereja Roma Katolik.
Jadi ya seperti kalau mau diselamatkan itu bukan karena dosa kita diampuni oleh darah Yesus. Jadi kamu harus ya berlutut, ya naik tangga dengan berlutut, ya berpuasa, menyiksa diri, tidak menikah. Jadi pada zaman itu gereja dalam masa gelap. Berapa lama gereja dalam masa gelap? 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi pertama sudah saya jelaskan, gereja berusaha dimatikan dengan cara membunuh orang percaya. Bisa berhasil nggak? Nggak bisa. Ya, siapa yang pertama mati martir? Stefanus. Ya, waktu Stefanus mati martir, justru dia memberitakan Injil kepada Saulus yang nantinya menjadi Paulus yang bertobat. Jadi darah orang percaya itu justru menyuburkan pertumbuhan gereja. Nggak bisa. Kemudian orang Yahudi yang membunuh orang Kristen tidak berhasil. Kemudian ada seorang kaisar yang bernama Nero. Dia mulai menggunakan kekuatan kerajaan Roma untuk membunuh orang Kristen. Kamu bayangkan loh, menghadapi orang Yahudi sudah setengah mati. Tetapi dengan penganiayaan oleh orang Yahudi, justru gereja itu tersebar orangnya. Sebelumnya mereka hanya berkumpul di Yerusalem. Tetapi setelah ada penganiayaan, justru mereka menyebar ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Jadi kalau ada penganiayaan itu baik atau nggak baik? Kalau orang dianiaya, dia justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau orang sakit, orang susah, justru dia semakin dekat dengan Tuhan. Paham? Nah, jadi waktu gereja sudah dianiaya sedemikian rupa, sampai Kaisar Nero, pernah disinggung dalam seminar, membakar kota Roma yang kumuh untuk membangun kembali, dan dia menuduh orang Kristen yang membakar kota Roma. Sehingga sekarang negara Roma yang menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Dari Kaisar Nero sampai kaisar-kaisar berikutnya. Yang tadi kita baca kitab Wahyu, itu kalau Kaisar Nero tuh di abad yang keberapa? Abad yang di zaman Paulus, 6. Abad ke-6 ya. Kalau Wahyu itu sudah abad yang ke-9. 9 ya. Sudah 30 tahun loh. Nah, masih terus gereja dianiaya. Nah, di zaman kitab Wahyu, waktu Yohanes masih hidup, itu yang menganiaya gereja itu namanya Kaisar Domitian, tolong ditulis ya, Domitian. Jadi begitu banyak kaisar terus-menerus membunuh orang Kristen. Sudah saya jelaskan di kota Roma sendiri ada katakom kan, kuburan di bawah tanah ya yang berjajar. Nah, jadi gereja itu terus berkembang dengan baik ya, sampai nanti dari abad ke-5. Abad keberapa? 5. Nah, setelah ada seorang kaisar yang tidak lagi menganiaya orang Kristen, justru dia menjadi orang Kristen. Paham ya? Kaisar ini bukan lagi menganiaya orang Kristen, jadi menjadi orang Kristen, dan dia membuat agama Kristen menjadi agama nasional. Agama nasional, sehingga sekarang agama nasional dari kerajaan Roma itu agama Kristen, tapi dinamakan Roma Katolik. Apa arti Katolik? Tahu nggak apa arti kata Katolik? Katolik itu artinya universal. Ya, universal. Gereja seluruh dunia. Ya, kalau Roma kan lokal. Kok lokal sama universal bisa bergabung? Ini nggak cocok ya. Gereja itu ada 2 macam loh. Gereja ada 2 macam. Satu lokal, kita ini gereja lokal. Kemudian gereja universal itu orang termasuk orang yang sudah meninggal, yang percaya Yesus. Ya, semua orang yang namanya di buku kehidupan itu gereja universal. Paham ya? Gereja ada 2 macam ya. Gereja lokal. Nah, gereja lokal itu tidak semua orang dalam gereja itu percaya Yesus tuh. Ngerti nggak? Nah, itu gereja lokal. Terdiri dari campuran ya. Ada yang sudah percaya, ada yang belum percaya. Nah, jadi dalam waktu 1000 tahun dari abad ke-5 sampai abad 16, itu gereja karena dibuat jadi gereja negara Roma, maka yang terjadi apa? Budaya-budaya penyembahan berhala itu masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam gereja. Nah, tanpa dapat dicegah. Makanya di dalam gereja Roma Katolik begitu banyak patung,
ya begitu banyak tradisi yang sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab selama 1000 tahun. Jadi dalam 1000 tahun itu mereka hanya punya Alkitab, nanti ya dicatat, diterjemahkan oleh seorang yang bernama Jerome. Ini penting ya ditulis ya, Jerome. Jerome itu nama dalam gereja Roma Katolik bukan Jerome tapi Hieronymus. Ya, Hieronymus. Kalau kamu orang Dayak, ya, pernah mendengarkan nama orang Dayak yang agamanya Roma Katolik, Hieronymus. Kalau Jerome nggak ada ya, nggak pernah saya dengar ada nama orang Jerome. Hieronymus banyak ya orang Dayak Katolik. Nah, dia menerjemahkan Alkitab ya ke dalam bahasa Latin. Bahasa apa? Ingat ya, Latin. Latin itu dipakai sampai sekarang loh. Dalam pelajaran biologi. Biologi ya, Latin. Betul nggak? Kalau ginjal namanya apa? Ginjal, bahasa Latinnya. Carpus adiposum. Masih ingat? Ya, lupa. Ya, nggak ada yang biologis ini ya. Oke. Kalau seperti akasia, ada mangium, ada akasia crassicarpa. Kalau manusia, Homo sapien. Pernah dengar? Jadi ada dua ya, Homo itu family-nya, sapien spesiesnya. Jadi memberi namanya taksonomi. Ada nama family, ada nama spesies. Nah, bahasa Latin masih dipakai. Jadi waktu dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, gereja Roma Katolik itu di bagian barat ya menggunakan Alkitab bahasa Latin. Sedangkan gereja Katolik bagian timur, bagian apa? Timur yang namanya Ortodok, mereka menggunakan bahasa Yunani. Bahasa apa? Nah, Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh Jerome namanya Vulgate, tolong ditulis ya, Vulgate. Vulgate. Nah, Alkitab Vulgate itu banyak kesalahannya. Banyak apa? Yang tidak ada di dalam bahasa asli yang dipelihara Tuhan sama dengan aslinya. Bahasa Perjanjian Lama itu bahasa apa? Aslinya Ibrani dan Aram. Perjanjian Lama ya, Ibrani dan Aram. Nah, Perjanjian Baru Yunani. Tapi waktu diterjemahkan oleh Jerome itu begitu banyak kesalahan, termasuk ya yang satu yang sudah sering saya jelaskan namanya purgatory. Purga apa itu? Pus itu memurnikan. Ya, peristiwa memurnikan itu sering kali kita lakukan di dunia. Contohnya ya, misalnya PDAM. Air yang ditarik itu bersih atau kotor? PDAM. Yang ditarik dari sungai. Bisa langsung dikirim nggak? Nah, bagaimana mengolahnya? Ini kimia. Campur apa? Dicampur batu kapur untuk netralkan pH, kontrol pH, dicampur alum supaya mengendap. Setelah mengendap, baru ya yang endapan di bawah dikeluarkan dan air yang jernih di atas dialirkan. Itu namanya pemurnian. Ya, push ya. Nah, kalau emas, bagaimana cara memurnikan emas? Dia apa? Dibakar, betul. Ya, emas perak tuh kan mereka orang buat emas kan, dia bakar supaya kotorannya tuh hilang. Nah, jadi kata purgatory itu dipakai di Alkitab bahasa Latin, dianggap ya bukan hanya neraka dan surga, ada tempat yang namanya purgatory, mereka namakan api penyucian. Ya, sering saya jelaskan, kalau orang percaya dianggap masih ugal-ugalan. Sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, tapi masih mabok, masih sabung ayam, macam-macam. Ya, di rumah masih pukul istri, ngomong kotor. Kira-kira dia mati kemana? Kira-kira kemana? Hah? Orang yang tidak bertobat kalau mati kemana? Hah? Neraka. Kecuali dia waktu mau bertobat dia sadar kan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat kelakuannya, masih main perempuan, masih judi, masih bohong, pukul istri. Tetaplah kalau mati pasti apa? Langsung kalau dia tidak bertobat. Kecuali waktu dia mati dia bertobat. Nah, gereja Roma Katolik itu bilang begini, dia itu karena sudah jadi anggota gereja, dia itu tidak ke neraka, tidak ke surga. Kemana? Ke api penyucian. Jadi di api penyucian ini, nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Maka dengan tiket indulgensi, tiket pengampunan dosa yang dibeli oleh anggota keluarga.
Jadi kalau ada keluarga kita yang seperti itu mati, supaya dia bisa ke sorga, beli tiket, beli tiket, beli tiket. Nah, Martin Luther tuh menganggap ini suatu ajaran yang tidak masuk akal sesuai dengan kitab Roma. Mari kita buka ya. Kemungkinan hari ini kita hanya belajar reformasi. Roma 1 ayat 17. Nah, dia belajar ya. Roma 1:17 saya bacakan di sini. Sama-sama mari. 1:17. 1 2 3. Sebab di dalamnya nyata keadilan Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada ditulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang itu bisa dibenarkan, dinyatakan benar karena iman. Apa itu iman? Mari kita buka lagi iman. Roma 10 ayat 17. Iman adalah hadiah. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Jadi iman itu timbul dari mendengarkan firman. Iman itu kata lain dari percaya. Iman itu kata lain dari setia. 3 kata. Iman, percaya, setia. Kalau orang mengatakan dia percaya tapi dia tidak setia kepada Tuhan, nggak bisa. Dia sudah mengatakan saya beriman, saya percaya, tapi nggak pernah ke gereja, nggak setia. Apakah dia beriman? Nggak bisa. Ya, 3 hal ini ya. Jadi waktu dia membaca ayat ini, itu kutipan loh dari perjanjian lama loh, tolong dicatat ya. Habakuk 2:4. Jadi Paulus ini mengutip Habakuk 2 ayat 4. Orang adil, orang sadik, orang benar dibenarkan oleh iman, hidup oleh iman, menjalankan iman kepercayaan. Itu dikutip oleh Paulus bukan hanya di dalam Roma 1:17, tolong ditulis lagi Galatia 3:11 sama bunyinya. Dan lagi Ibrani 10:38 sama bunyinya. Orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2:4. Jadi waktu dia belajar bahwa iman yang menyelamatkan, maka ya reformasi itu memberikan kita 5 kata kunci. Ya, tolong ditulis ya 5 kata kunci. Yang pertama ini yang tadi kita baca, sola fide. Hanya dengan iman kita bisa diselamatkan. Tidak ada lagi tambahannya. Begitu kamu percaya Yesus, sekarang kamu ditabrak mobil mati, langsung masuk surga. Seperti penyamun sebelah Yesus. Jelas ya? Hanya karena iman. Sola fide. Sudah saya kirim ya. Sola itu hanya. Bahasa Latin. Bahasa apa? Ya, only. Ya, only. Only by faith. Yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita bisa masuk surga? Sama sekali kita tidak punya peran. Coba buka Efesus 2. Efesus pasal 2 ayat 8. Ya. Silakan dibaca kalau sudah ketemu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Jadi di sini apa? Kasih karunia, tolong ditulis. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah grace. Bahasa Inggrisnya grace. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Sola gratia. Bahasa Latinnya, sola gratia, hanya karena anugerah. Apa itu anugerah? Bahasa Ibraninya itu kenan. Anugerah itu kita nggak layak, tapi diberi. Kita nggak layak masuk surga, diberi hak masuk surga. Itu anugerah ya. Kita nggak layak, tapi diberi. Nah, itu anugerah. Nah, sedangkan rahmat ya, belas kasihan, kita seharusnya dilempar ke neraka, harus tuh. Tapi Allah tidak melemparkan kita. Itu namanya belas kasihan. Ada 2 kata ya yang penting ya. 1, anugerah. 1, Kalau anugerah kita tidak layak, tapi kita diberi. Kalau rahmat, belas kasihan, kita seharusnya dilempar ke neraka. Tapi Allah tidak melemparkan kita ke neraka. Jadi karena anugerah saja kita diselamatkan. Kalau Roma Katolik tidak. Mereka mengatakan sudah percaya, belum tentu selamat, harus menjalankan ritual-ritual gereja Roma Katolik. Yang ketiga, solus Christus. Hanya Kristus saja yang menyelamatkan. Kalau gereja Roma Katolik bilang enggak, kalau belum selamat masih
api penyucian, beli tiket ya supaya dia keluar dari api penyucian, bisa masuk surga. Nah, Solus Christus, Kisah Para Rasul, ya, pasal 4 ayat 12. Mari kita baca ayat yang terkenal sekali ini. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa dia di situ? Tuhan Yesus Kristus. Solus Christus. Oke, kalau gereja Roma Katolik, ya bukan hanya Solus Christus yang bisa menyelamatkan, termasuk santo-santo dan santa-santa. Begitu kita percaya, kita sebenarnya sudah orang-orang kudus secara posisi ya. Ya bukan karena orang mati terus dilihat hidupnya baru dikasih gelar santo, diberi gelar santa. Tidak. Ya. Begitu kita percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa kita, di depan mata Tuhan kita adalah sebutannya orang-orang kudus. Ya. Sudah berapa? Pertama apa? Sola fide, sola gratia, solus Christus. Nah, yang berikut ini Schola Scriptura. Mana ayatnya? Matius 4:4. Ya, manusia hidup ya, bukan berdasarkan roti saja. Ada ditulis ya, Yesus menjawab iblis, ada ditulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena kalau kamu lihat ya di gereja Roma Katolik ya, Alkitabnya bukan 66 buku. Di tengah-tengah antara perjanjian lama, perjanjian baru ada selipan ya, 15 buku. Jadi totalnya mereka punya 81. Ya. Ada 81. Oke. Itu namanya apokripa, tolong ditulis ya. Apokripa. Mereka sebut deuterokanonika. Kalau kita sebut apokripa. Apokripa. Antara kitab apa? Kitab Malaki dengan Matius. Ada berapa kitab? Selipan 15 ya, 14 sampai 15. Jadi Alkitab Roma Katolik itu ada 80 sampai 81 buku. Ya. Itu kitab kapan ditulis ya? Kitab apokripa. Itu waktu perjanjian lama sudah selesai, perjanjian baru belum ditulis. Nah, mereka itu ada sejarah orang Yahudi, ditulis ya sejarahnya, bukan termasuk Alkitab, karena Alkitab perjanjian lama sudah tutup. Sudah apa? Tutup. Ya, Allah sudah tidak berfirman lagi sampai Dia berfirman ya waktu Yesus mau lahir. Ya, malaikat diutus kepada Yohanes, maka firman Allah datang lagi. Jadi disebut 400 tahun itu masa sunyi. Disebut apa? Masa. Nah, seperti sekarang ya, Alkitab Perjanjian Baru sudah selesai, tidak ada lagi wahyu kepada siapa pun di dunia. Makanya kalau gereja gereja karismatik mengatakan, "Oh, saya mendapatkan mimpi, saya mendapatkan visi," itu semua bohong. Semua apa? Bohong. Alkitab sudah selesai, Allah tidak lagi berbicara melalui wahyu seperti itu. Nah, jadi gereja Roma Katolik ya yang punya banyak tambahan-tambahan, padahal Alkitab itu sudah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Itu yang terjadi di gereja Roma Katolik. Coba kita baca ya, Wahyu pasal yang terakhir. Apa yang paling bahaya ya dari dalam gereja adalah menambah apa yang sudah sempurna. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Ini ancamannya ya. Kalau sudah sempurna, tak perlu ditambah, jangan dikurang. Coba baca. Wahyu 22:18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan dalam kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang sudah ditulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang sudah ditulis dalam kitab ini. Jadi jangan menambah, jangan mengurang. Yang menambah banyak Roma Katolik, yang mengurang banyak, nah ini loh, kaum Injili baru.
Injili Baru. Nah, coba buka ya. Injili Baru itu mengurang perjanjian baru begitu banyak. Contohnya, saya kasih contoh ya. Coba kamu buka doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6. Kalau Alkitab bahasa Indonesia masih mending ya. Tapi kalau Alkitab bahasa Inggris, bagian ini sama sekali hilang. Sama sekali apa? Hilang. Bagian terakhir. Doa Bapa kami, pasal 6, Injil Matius, ayat 13, bagian B. Di dalam bahasa Indonesia ditulis dalam kurung. Dalam apa? Coba baca. Apa yang dalam kurung? Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu enggak ada. Kalau kamu lihat Alkitab bahasa Inggris, hilang. Kenapa? Karena dihilangkan oleh teks yang rusak. Jadi teks itu ada yang rusak. Karena disalin-salin rusak, tidak dipakai. Karena tidak dipakai, dianggap kuno. Ditemukan di tempat sampah. Dan begitu diteliti, teks yang waktu itu tidak ada teks ya, sorry ya, manuskrip ya, salinan tangan, dianggap abad ke-4 dan yang ada di tangannya gereja itu abad-abad belasan yang disalin-salin oleh gereja dan dipakai. Jadi Alkitab itu disalin kan, zaman dulu tidak ada mesin cetak. Tapi ada salinan yang rusak, disimpan di keranjang sampah, itu ditemukan, dianggap ini yang lebih kuno dan di dalamnya begitu banyak ayat-ayat yang hilang, termasuk Matius 6:13. Jadi kalau kamu menggunakan Alkitab bahasa Inggris, banyak bagian-bagiannya yang hilang. Oke? Jadi jangan menambah, jangan mengurang. Jadi Gereja Rama Katolik yang sudah ya, sekian abad ya, 10 abad berada dalam kegelapan. Tuhan memakai seorang yang bernama Martin Luther. Ya, pada tanggal 31 dia menempelkan 95 poin ya, disebut tesis ya. Keberatannya terhadap Tetzel yang akan datang ke kota Wittenberg menjual tiket pengampunan dosa. Kenapa dia menempelkan pada tanggal 31 Oktober? Karena besoknya Gereja Roma Katolik akan ada misa. Misa apa? Hari Arwah. Hari apa? Arwah. Ya, hari Santo-Santo dan Santa-Santa. Jadi pada saat itu geger seluruh Eropa. Nah, sekarang sola scriptura itu akhirnya Gereja Roma Katolik punya 66 buku plus 14-15. Gereja Roma Katolik punya tambahan dan sekarang Gereja Protestan hanya berapa? 60 saja. Ya. Nah, jadi waktu itu Martin Luther, begitu dia menempelkan dalilnya, kenapa dia bisa berhasil membawa gereja keluar dari Gereja Roma Katolik? Nanti kita akan bahas sekilas ya. Semboyan kelima yang terakhir, Soli Deo Gloria. Ya, Soli Deo Gloria itu ayatnya ada beberapa, tapi saya hanya mengutip 2, yaitu Roma pasal 11 ayat terakhir dan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Oke. Coba kita baca Roma 11 ya, ayat yang ke-36. Jadi setiap karya pada zaman itu ditulis SDG ya, Soli Deo Gloria. Mari kita baca. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan 1 Korintus 10 ayat 31. Penting nih ya. Mari kita baca. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi pada saat setelah reformasi, setiap karya-karya lagu-lagu yang ditulis ya oleh komposer-komposer terkenal seperti Johann Sebastian Bach, sebelum dia menyelesaikan partiturnya, di bawahnya dia tulis SDG apa? Soli Deo Gloria, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan ya, Johann Sebastian Bach
ya, dan Jos Frederick Handel. Dua orang ini berbeda loh. Satu orang tidak ada keluarga, satu orang ada keluarga dan banyak anak. Kemudian kalau kamu lihat ya tokoh-tokoh pada zaman itu seperti Beethoven. Beethoven tuh buta, buta. Dia nggak bisa melihat. Ya, dengan Mozart. Ya, jadi begitu menarik hidup mereka ya. Nah, seperti seorang Jerman yang akhirnya pindah ke Inggris. Okay. Namanya Jos Frederick Handel. Gampang ingat ya? Handel apa namanya? Nah, jadi mereka menciptakan lagu bukan sembarangan loh seperti sekarang ya. Lagu-lagu gereja-gereja sekarang kan ya diciptakan oleh artis. Nah, Handel saya kasih contoh satu lagu. Mungkin pernah saya kasih tahu ya. Dunia Gemar. Notnya apa? Dunia gemar dan soraklah. Siapa yang tulis? Jos Frederick Handel. Dia mengkomposisi satu oratorio ya yang bernama Mesias. Mesias ya. Di waktu Mesias itu ya ada lagu Haleluya, Haleluya. Nah, itu ya. Dan lagu-lagu yang lain. Begitu lagu Mesias itu dinyanyikan di kota London, rajanya Inggris langsung berdiri begini loh. Kan biasanya kalau raja datang, orang yang berdiri kan. Tapi lagu Mesias begitu dinyanyikan, rajanya berdiri. Belum ada tradisinya loh. Dan semua orang merasa aneh. Kok bisa ya lagu Mesias dinyanyikan, kok rajanya hormat? Rupanya siapa Mesias? Tuhan Yesus. Jadi tradisi sekarang, kenapa lagu Mesias ketika dinyanyikan, semua orang harus berdiri. Dimulai oleh Raja Inggris. Makanya di Kuala Lumpur, itu ada yang namanya Twin Tower apa? Ada tempat orkestra. Kira-kira mereka mau nggak dipentaskan oratorio Mesias? Cek, tidak pernah ada. Tidak pernah? Tidak pernah? Ada. Ya, negara lain oke. Singapura oke. Jakarta oke. Nah, di situ kalau ada permohonan izin memainkan lagu yang ditulis oleh Jos Frederick Handel, mereka kelihatannya sampai sekarang tidak memberikan izin. Karena itu lagu dari gereja untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Jos Frederick Handel dia menulis satu yang tadi saya contohkan. Dunia gemar dan soraklah. Notnya apa? Do, si, la, so, fa, mi, re, do. Yesus turun dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah. Terus so, la, si, do. Oh, genius. Di dalam notnya sendiri itu mengatakan Yesus dari surga ke bumi untuk membawa kita ke surga. Itulah karya-karya dari abad reformasi. Termasuk tadi yang kita nyanyikan itu ditulis oleh Martin Luther. Martin Luther dari Mazmur 46. Kenapa? Karena dia berani keluar dari gereja Roma Katolik dengan taruhan nyawa. Taruhan apa? Nyawa. Jadi waktu dia keluar dari gereja Roma Katolik, apa yang terjadi? Gereja Roma Katolik itu melakukan yang namanya ekskomunikasi. Tolong ditulis ya. Ekskomunikasi itu artinya kamu tidak lagi menjadi anggota gereja Roma Katolik. Nyawa kamu itu halal apa? Nyawanya apa? Nah, halal. Jadi dalam peristiwa reformasi begitu banyak ya orang-orang yang setia pada Tuhan dan firman-Nya yang mempunyai kehidupan ya berdasarkan 5 sola itu mati loh apa? Mati. Termasuk ini Alkitab yang kita pegang itu sebenarnya itu begitu banyak orang yang membayar dengan darahnya untuk ya menghasilkan Alkitab dalam bahasa yang dimengerti oleh bangsanya. Contohnya yang tolong ditulis pernah saya katakan juga William Tyndale. William Tyndale, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris karena dia fasih bahasa Yunani, dia tidak paham bahasa
Ibrani dengan benar, dia pergi ke Jerman, berteman dengan Martin Luther, berguru dengan Martin Luther, dan dia menerjemahkan seluruh Alkitab, ya, mulai dari Perjanjian Baru, tidak ada masalah untuk dia, karena dia pandai sekali bahasa Yunani, dan dibantu Martin Luther, dia menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Setelah selesai, Alkitab bahasa Inggris itu tidak dicetak di Inggris. Dicetaknya di mana? Di Jerman. Di mana? Jerman. Nah, kenapa reformasi ini bisa berhasil di abad 16? Karena pada abad 15, abad berapa? 15, tolong ditulis, abad 15, Tuhan mengizinkan di Jerman ditemukan mesin cetak, namanya printing press. Printing apa? Kamu pernah pakai mesin ketik? Siapa yang pernah pakai? Nggak ada. Ada? Sirin pernah? Nggak ada lagi. Pernah? Pernah ya? Dulu kalau umurnya 40 tahun mungkin pernah mesin ketik ya. Saya dulu waktu saya kuliah ya tahun 80-an saya dengan mesin ketik. Ya, dulu ada mesin ketik dua yang terkenal namanya Brother dan Royal, dua aja. Ya, jadi mahasiswa harus punya mesin ketik untuk mengetik. Tapi setelah itu ya sudah ada yang namanya komputer ya dengan printer yang namanya dot matrix. Pernah pakai nggak dot matrix? Nggak pernah lagi ya. Nah, sekarang masih dipakai untuk cetak bond. Cetak apa? Cetak bond ya, di bank itu ya, kalau dia cetak bond biasanya dot matrix. Nggak mungkin dengan yang namanya sekarang NCR. Tahu nggak NCR? Non karbon. Jadi artinya dicetak dengan panas. Begitu dengan panas sebentar lagi hilang ya. NCR ya, non karbon. Nah, jadi pada saat mesin printing press ditemukan di mana? Juga di Jerman. Di kota ya oleh orang yang bernama Johann Gutenberg. Gutenberg ya. Gutenberg. Dan kamu tahu tidak, pada tahun 1445 sekitar itu, mereka mencetak Alkitab. Tapi Alkitab Latin Vulgate. Alkitab apa? Masih Latin Vulgate ya. Nah, dengan teknologi mesin cetak, ya, mesin cetak itu gini loh. Saya pernah melihat ya pada tahun 80-an masih ada. Jadi kalau kita mau cetak, ini ada plat ya, disusun hurufnya, susun satu persatu loh. Saya punya Alkitab tahun 63 ya, dari Cambridge University. Itu disusun hurufnya loh. Itu menjadi barang langka loh. Mungkin 100 tahun lagi kalau dilelang bisa beberapa miliar tuh Alkitab itu. Ya, nanti saya tunjukkan ya, dari misionari. Itu disusun satu-satu hurufnya loh, susun, baru di-press. Dia press. Lihat di YouTube ya, printing press. Nah, jadi karena di Jerman sudah ada teknologi printing press, apa yang menjadi keberatan Martin Luther bisa dia cetak, bisa dia sebarkan. Sehingga dia berhasil bagaimana? Mengedukasi orang Jerman bahwa apa yang dia lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama ya, kalau tidak ada mesin cetak, bagaimana dia bisa memberitahu ya pendapat dia tentang firman Tuhan? Tidak bisa. Nah, yang kedua, dia mencetak dan menerjemahkan Alkitab. Jadi bahasa Jerman sekarang yang dipakai di Jerman itu dasarnya adalah Alkitab bahasa Jerman yang diterjemahkan oleh Martin Luther. Martin Luther. Kapan dia menerjemahkan Alkitab? Dia keluar dari gereja Roma Katolik tanggal 31 bulan 10 tahun 1517 dan pada tahun 1535 dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Ini penting loh. Sebelumnya adalah Vulgate yang banyak salahnya. Banyak apa? Salahnya. Sehingga bahasa Alkitab Jerman yang diterjemahkan Luther menjadi bahasa standar bahasa Jerman. Kamu bayangkan loh. Kamu jangan meremehkan gereja. Nah, di Amerika tuh sekolah-sekolah yang terkenal tuh asalnya belajar firman seperti ini. Contohnya Harvard. Harvard itu adalah sekolah Alkitab. Asalnya. Yale. Yale apa? University of Yale. Tempat Bill Clinton sekolah. Itu sekolah Alkitab. Ya, sekolah apa? Alkitab. Nah, jadi dia akhirnya keluar dari gereja Roma Katolik. Dan di Jerman tuh sekarang gereja namanya Lutheran. Gereja apa? Lutheran. Di Indonesia juga ada. Gereja apa itu?
HKBP ya. HK. Jadi HKBP itu yang menjadi misionarinya orang mana? Tahu nggak nama misionari orang Batak yang terkenal? Orang Batak dulu makan orang, bunuh orang kayak orang Dayak. Siapa namanya? Misionarinya? P. Rudi. P. Jagaria. Nggak tahu? No mention. Oh, kalau kamu bilang no mention, orang Dayak tuh bergetar begini loh. Karena dulu mereka primitif. Hanya karena no mention menginjili Batak, maka orang Batak di Indonesia ada Luhut bin Sarpanjaitan. Banyak orang Batak ya terkenal di Indonesia. Mulai dari zaman Soekarno. Siapa namanya? Orang Batak terkenal zaman Soekarno? Jenderal Jujur. TB Simatupang. TB apa? Ya, ada nama jalannya Jakarta. TB Sima. Wah, Tupang. Ya, jadi begitu sebut nama dia, wah hebat. Ngerti ya? Jadi Tuhan memang punya banyak rencana. Jadi Martin Luther, dia bukan hanya sekarang menjadi orang yang betul-betul ya pegang kembali ke Alkitab, makanya disebut apa? Reformasi. Atau lebih tepatnya Protestan. Protestan, protes. Apa yang dia protes? Termasuk tadi yang saya ajarkan, dan dia juga protes. Apa yang paling jahat dari ajaran manusia? Apa yang paling jahat? Tapi dianggap baik. Apa? Ada beberapa agama mengajarkannya. Jahat sekali loh. Apa? Kasihilah musuhmu. Bukan. Tak boleh kawin. Apa? Tak boleh apa? Aku kalau bilang sama Abil sama Heri, tak boleh kawin. Jahat sekali. Ya, yang mengajarkan tak boleh kawin agama Buddha, agama Roma Katolik. Kenapa? Karena dianggap kalau tidak kawin itu lebih kudus daripada orang yang kawin. Justru sebaliknya sekarang pastor di Amerika, di Australia karena tidak menikah, apa yang terjadi? Banyak pelecehan. Dan gereja itu mengeluarkan uang miliaran loh untuk kasus pelecehan dari pastor di Amerika dan di Australia. Itu bukan saya ngarang, kamu cek saja ya di internet ya. Nah, justru dalam Alkitab, ya, coba baca dalam kitab 1 Timotius, itu yang dipraktekkan Luther. Luther akhirnya kawin dengan suster. Pastor menikah dengan siapa? Suster. Siapa nama susternya? Pasti ingatlah, P. Rudi. Namanya siapa? Punya istri. Catherine Van Bora. Itu suster ya. Oke, kita baca dalam 1 Timotius pasal 3. Menjadi gembala harus syaratnya apa? Syarat menjadi gembala dalam Timotius pasal 3, 1 Timotius 3, suami dari satu istri, ya kan? Kenapa suami dari satu istri? Karena dalam penggembalaan kan ada anggota gereja wanita, ya. Jadi siapa yang melayani dia? Istri dari gembala, ngerti? Nah, kita diajarkan ya kalau di FEBC, kalau misalnya saya ngantar anggota gereja yang wanita dengan mobil, dia harus duduk di belakang loh. Saya jadi supir, jadi apa? Benar-benar jadi. Ada satu hari itu Yohana dia mau pulang tapi nggak ada kendaraan, saya antar dia. Dia duduk di belakang. Nggak boleh duduk di mana? Samping itu mobil kan. Kalau motor sih ya memang nggak ada ini ya lagi ya. Nanti orang bisa gosip aja ya, gembalanya bawa apa? Bawa perempuan. Paham ya? Jadi ya, itu menjadi ya, misalnya kalau ada malam-malam ya anggota wanita yang telepon ya, siapa yang pergi melayani? Istri dari gembala. Jadi ini sangat-sangat jelas. Ini kalau tidak dipraktekkan sangat bahaya ya. Ada satu gereja yang namanya gereja tertentu di dekat Rumkit situ. Jadi dia
menabiskan pendeta, kemudian didampingi penginjil wanita yang sudah suami. Mereka melayani berdua, akhirnya selingkuh. Apa? Selingkuh. Anaknya dulu sekolah di sini. Kelas apa dulu ya? Muridnya siapa? Elviaga. Masih ingat anaknya? Pindah tiba-tiba. Tahu kan? Itu mamanya itu selingkuh dengan pendetanya. Kenapa? Gara-gara apa? Mereka ditugas jadi satu tim pelayanan. Ya kan? Jadi kalau laki-laki perempuan harus apa? Karena apa? Magnet kan? Kayak ini kan magnet kan? Nah ini kan. Jadi dia. Oke. Jadi hari ini kita belajar reformasi ya. Intinya apa? 5 sola. Mulai dari Martin Luther, nanti ada banyak tokoh ya, Johannes Calvin, ya, Zwingli, ya, kemudian ada tokoh dari Skotlandia, John Knox dan sebagainya. Jadi kalau kita ke Eropa Barat, begitu banyak tempat-tempat bisa dikunjungi. Ya, termasuk di Jerman Martin Luther, di Swiss ya. Swiss itu adalah John Calvin. Dan reformasi ini menghasilkan apa? Kamu periksa ya, negara-negara yang direformasi gerejanya justru menjadi negara maju. Contohnya Inggris. Kenapa Inggris bisa maju? Jadi Inggris pada abad 15, 16 masih terbelakang. Reformasi terjadi di Inggris, banyak orang Inggris yang mati, termasuk William Tyndale yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, diselundupkan, pulang ke Inggris, dia dikhianati oleh kawannya, dilaporkan ke gereja Roma Katolik, dia ditangkap dan dihukum mati. Jadi dia berkata begini, aku memang akan dihukum mati, tapi saya bercita-cita satu saat ya orang biasa Inggris bisa memahami Alkitab lebih daripada para pastor dan suster yang hanya membaca Latin Vulgate, yang nggak ngerti. Seperti sekarang kan orang baca ya, dalam bahasa Arab, ngerti nggak? Tak ngerti. Ya, Latin juga ya dibaca tak banyak yang ngerti. Jadi kalau mau lihat ya, kalau di gereja Roma Katolik yang utama apa? Altar apa? Altar. Kalau gereja Protestan namanya apa? Kenapa mimbar? Karena dengan menyampaikan firman Tuhan, kamu bisa tahu siapa Allah. Jadi reformasi itu membuat gereja-gereja di negara-negara yang mengalami reformasi itu maju luar biasa. Seperti Jerman. Jerman itu ekonomi terbesar ketiga di dunia. Mobil paling bagus dari mana? Ferrari kan itu gagah-gagahan. Mercedes dari Jerman. Jam paling bagus dari mana? Swiss ya. Swiss itu juga Protestan. Paham ya? Jadi negara-negara yang betul-betul mengikuti ya 5 sola itu Tuhan memberkati, dan yang paling diberkati oleh Tuhan adalah Inggris. Kenapa Inggris? Di Inggris pada abad 17 gerajanya bernama James memutuskan untuk menghimpun semua orang Inggris yang pada saat itu Renaissance, yang mengerti ya begitu banyak bahasa. Ada orang bisa 15 bahasa untuk menerjemahkan, melanjutkan pekerjaan William Tyndale membuat Alkitab dalam bahasa Inggris tahun 1611, tolong ditulis. Alkitabnya namanya King James Version. Yang Alkitab yang paling bagus pada zaman sekarang. Karena dia menerjemahkan kata demi kata. Apa kata demi kata? Ya, tidak ada ya yang dihilangkan. Kalau dia mau tambah ada tambahan ya. Dia buat dalam kurung. Buat apa? Semuanya. Kalau kata A di sini A. B, C, literal dia. Jadi dia tidak ya mengganti. Misalnya bahaya sekali mengganti ya. Contohnya bahasa Indonesia ketika menerjemahkan dia mengganti. Contoh saya coba baca Matius pasal 4. Yang tadi kemarin dibahas ya dalam CMC ya. Ayat 18. Dan ketika Yesus 4:18 sedang berjalan menyusur. Nah, aslinya itu bukan danau loh. Aslinya apa? Laut. Ya, laut. Talaza. Kenapa laut? Karena Alkitab Matius ini untuk orang Yahudi. Untuk apa? Orang Yahudi itu bilang Danau Galilea itu bukan danau.
Laut. Nah, kalau kamu baca Lukas, memang Lukas untuk orang bukan Yahudi, dia pakai danau. Paham ya? Nah, kalau kita tidak literal menerjemahkan, bahaya sekali. Seperti, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Padahal bahasa Inggrisnya apa? Give us today our daily bread. Nggak ada kata cukup, nggak cukup kan? Nah, bahaya sekali. Seperti misalnya ya, terjemahan yang saya katakan, ya, Allah itu pengasih penyayang. Dari mana diambil? Agama sebelah kan? Padahal artinya bukan begitu. Allah itu kasihan sama kita, dia kasih kita hadiah. Itu aslinya begitu. Dia kasihan dia kasih kamu hadiah. Bukan pengasih penyayang. Tapi orang yang terjemahkan langsung kutip. Ya, jadi KJV itu kata per kata. Ya, kata per kata. Dan kalau ada tambahan kata, dia akan buat dalam kurung. Dalam apa? Kurung. Nah, sekarang begini loh. Kamu hidup mau menghormati Tuhan, itu pilihan kamu. Kamu hidup tak mau menghormati Tuhan, itu pilihan juga. Sama-sama pilihan. Nah, kalau orang hidup menghormati Tuhan, Tuhan menghormati dia nggak? Tuhan memberkati dia nggak? Kalau kamu rajin ke gereja tiap minggu, apalagi nanti ke gereja sini kan, tiap minggu kan. Tapi kalau nggak mau ke gereja, contohnya, ya saya lihat sendiri loh. Tahun 1611, terjemahan Alkitab KJV, King James Version jadi dicetak. Ya, dicetak. Waktu itu bahasa Inggris itu masih bahasa kelas 3. Kelas apa? Bahasa kelas 1-nya Yunani, kelas 2-nya Latin, Inggris itu bahasa kelas 3. Tetapi dengan KJV itu dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, ya, termasuk ke Cina, kemana-mana. Makanya akhirnya bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Tahun berapa jadinya? 1611. Nah, pada waktu yang sama di Prancis, dia apa? Nah, rajanya bukan menerjemahkan Alkitab. Apa yang dia lakukan? Dia membangun istana. Membangun apa? Karena istana di kota Paris itu sudah kecil. Dia bangun sedikit di luar kota, namanya Versailles, ya. Dia bangun 700 apartemen. Berapa? Dan dia punya istri yang cantik namanya Maria Antoinette. Nah, Maria ya. Dan dia bangunkan tempat konser, ada gerejanya di situ. Sama. Jadinya 1611. Akhirnya apa? Terjadi revolusi di Prancis. Raja itu dipenggal kepalanya dan istrinya juga. Dan semua istana dijarah. Dan sejak saat itu revolusi Prancis terjadi, Prancis tidak ada lagi kerajaan, menjadi negara republik. Yang satu mengejar kesenangan, mendirikan istana, yang satu menghormati Tuhan. Kerajaan Inggris masih ada nggak? Masih. Prancis? Nggak ada lagi. Ya. Saya waktu ke Paris, kali kedua loh, pertama saya nggak sempat ke situ. Jadi waktu pertama tahun 2000 ya, bulan November, istri saya, putri pertama saya, dan saya ke Paris, ketemu Prabowo loh, ketemu. Waktu itu dia lagi susah, nggak boleh pulang Indonesia. Coba saya tahu dia mau jadi presiden, saya tempel terus kan. Nah, ya kan? Dia masih luntak-lantung loh, mau perpanjang paspor aja nggak bisa. Dia pergi ke Singapura, minta Luhut yang bantu. Luhut kan duta besar di situ, zamannya Gus Dur. Luhut bantu dia loh, perpanjang dia punya paspor. Baru di zaman Megawati dia diizinkan pulang. Nah, waktu Habibie tak senang sama dia. Dia dipecat di zamannya Habibie. Tapi waktu 2017, bukan saya punya uang, tapi sepupu saya kasih saya uang ke Paris lagi dengan dia. Nah, saya sengaja harus kunjungi Istana Versailles. Dan saya lihat tuh, begitu indah loh tempatnya. Tapi akhirnya apa? Rajanya meninggal. Jadi hidup tuh gitu. Tergantung kamu mau setia sama Tuhan atau mau ikuti diri sendiri. Kalau setia, Tuhan berkati. Kalau nggak mau, tanggung sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami pada siang ini bisa secara sekilas
merenungkan kembali hadiahmu kepada gereja, yaitu keluar dari gereja Roma Katolik yang penuh dengan kegelapan. Engkau membawa anak-anakmu kembali kepada firman-Mu, kepada terang kebenaran abadi. Tapi ya Bapa, pada zaman ini lebih banyak lagi penyesatan yang terjadi. Kiranya Engkau melindungi kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Tolonglah kami ya Bapa, supaya lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ada pokok doa mulai